terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Satu kali lagi kita berkata bersama. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Oh, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku, Tuhan Yesus selalu baik bagi setiap kita. Tuhan Yesus baik. Oh, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Oh, sambil kita mengangkat tangan kita berkata, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Oh, dan ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Oh,
semua datang pada siang hari ini. Kita rindu persembahkan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita rindu bersyukur. Karena hanya dengan syukur kita mau mengucapkan terima kasih pada Tuhan. Kebaikannya melimpah di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku angkat kedua tangan kita. Syukur, mari beri puji sembah yang terbaik bagi Tuhan. Hanya syukur Tuhan yang kami berikan kepadamu. Hanya pujian, hanya sembah. Sebab Engkau Tuhan yang layak menerima segala pujian syukur. Ku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Katakan rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur. Yang merasakan kasih Tuhan sama-sama berkata, kasih Allah tak berkesudahan.
Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Oh, hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Oh, hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, Tak tergoyah, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Oh, hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyah, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Saya ajak kita bangkit berdiri bersama. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, oh Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau. Oh, hanya Engkau Tuhan selamanya.
ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Katakan kau tak berubah. Kau tak berubah, kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Siang hari ini tidak ada nama lain yang kami dapat harapkan, hanya Yesus saja. Kami tahu seringkali manusia mengecewakan kami, tapi kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah setianya, dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tidak pernah berubah. Mari taruh pengharapanmu kepada Yesus siang hari ini. Mari angkat kedua tangan kita bersama, saudaraku. Yesus, Yesus, Kau yang kami andalkan. Kina barala 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 mashanara barala barala kona barala mashanara barala barala kina barala 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 mashana kina barala 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 mashara barala 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 kina barala barala barala. Mari berkata-kata di dalam bahasa roh kepada Tuhan. Shanarala barala. Biar yang lemah berkata aku kuat siang hari ini. Biar yang susah berkata aku dihiburkan siang hari ini. Shanarala barala barala. Shara barala barala barala. Kina barala mashikanana mo. Hinarala mashikanana mo. Yesus, Yesus, Yesus.
Sungguh percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang membuka jalan buat kami. Engkau yang sedang menyediakan rancangan-rancangan yang tidak pernah bisa kami selami, tidak pernah kami bayangkan, tapi rancangan-Mu terbaik buat kami Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini kami ada di tempat ini. Karena kami tahu di sini Engkau mau menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan disinilah kami sungguh diberikan kekuatan yang baru. Engkau memberikan kepada kami pengharapan, Engkau memberikan kami jalan keluar. Terima kasih Bapa, cengkram setiap hati. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang berperkara dengan kami satu persatu. Engkau tidak melewatkan seorang pun. Bahkan di kursi manapun juga kami berada, Tuhan juga ada di sana. Dan Tuhan akan memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Terima kasih Bapak. Berbicaralah kepada kami masing-masing. Kami siap untuk mendengarkannya dan kami siap untuk melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk diberkati. Mari yang siap diberkati, katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk. Shalom, puji nama Tuhan. Saya mengajak untuk buka 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat ke-23 sampai ayat ke-28. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi demikian, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali di dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Puji nama Tuhan. Ada di sini saudara yang punya koleksi persoalan kayak Rasul Paulus. Saudara, kalau kita perhatikan dari sekian banyak ayat, saya yakin ketika kita saat ini sedang menangis, ya, kita sedang jerit sama Tuhan. Tuhan, persoalanku banyak Tuhan. Tapi siapa yang punya banyak koleksi ngalahin Rasul Paulus? Dia punya masalah tentang dirinya sendiri, dia tentang masalah hukum, ya, dia punya masalah karam kapal, dia punya masalah penjara, dia punya macam-macam masalah. Tapi satu hal yang saya mengajak saudara melihat apa yang dikatakan Rasul Paulus tentang semua masalahnya. Coba buka Filipi 4 ayat ke-13. Filipi pasal yang keempat ayat ke-13. Ini ayat sangat terkenal dan saya suka dan saya diberkati olehnya. Filipi 4 ayat 13 mengatakan gini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Rasul Paulus mengatakan dalam banyak hal yang harus dia hadapi, persoalan-persoalan. Saya percaya ketika kita setiap hari menghadapi hidup ini, rasanya tidak pernah berhenti persoalan ya. Belum selesai yang ini, di belakang udah muncul ngantri yang lainnya. Sehingga sering kali kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan tidak sanggup Tuhan tidak mampu. Tetapi ketika di gereja nyanyinya beda saudara ya. Kita buat iblis gemetar. Saya nanya, yang gemetar iblisnya atau kita? Saudara, kita seringkali kalau di gereja kita mengatakan dengan yakin iblis itu gemetar dengan aku. Tapi persoalannya ketika kita di luar sana, kita yang gemetar, ya, lari terbirit-birit menghadapi si jahat. Hari ini Tuhan mau katakan kepada setiap saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebetulnya hal yang sama bisa kita lakukan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi saya percaya ketika kita menghadapi persoalan dan kita mulai ngukur persoalannya dengan kekuatan kita, kita akan mengatakan kita ini tidak mampu. Ada keterbatasan-keterbatasan yang membuat kita tidak mungkin Pak, yang itu terlalu sulit buat aku. Tapi perhatikan Rasul Paulus, ini bukan mengatakan Rasul Paulus yang hebat.
Dia mengatakan segala perkara dapat kutanggung. Kenapa? Karena Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ada sesuatu yang seharusnya kita sadar, yang kita harus sungguh-sungguh pahami adalah hal yang sama sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Persoalan boleh ada, kita akan berhadapan dengan hal-hal yang kayaknya tidak mungkin kita harus hadapin sendirian. Tapi Tuhan mengatakan kepada dia, aku menyertai kamu, aku akan memberikan kekuatanku kepadamu. Dan kekuatan Allah itulah yang membuat kita mampu untuk menghadapi segala perkara. Amin. Yang kita butuhkan adalah sebuah keyakinan bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi persoalan kita. Rasul Paulus mengatakan, yang dia hadapi tidak mudah, saya percaya. Dalam daftar yang panjang itu yang dihadapi tidak mudah. Tetapi ketika dia tahu dia sedang mengerjakan tugasnya itu tidak sendirian, maka dia mengatakan, yang kayak gini aku dapat tanggung. Aku pasti bisa. Karena apa? Karena Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ada sesuatu yang harus kita sadari, Tuhan menciptakan saudara saya dengan spesifikasi tahan menghadapi segala persoalan. Amin. Kok enggak ada responnya saudara? Kayaknya enggak Pak rasanya Pak. Soalnya Pak, balik kalah terus Pak. Dihantam persoalan langsung lempar handuk putih saudara. Menyerah, kalah sama persoalan. Saudara harus sadari, engkau diciptakan, saudara saya diciptakan oleh Allah untuk mampu menghadapi segala persoalan. Allah mengatakan begini, persoalan-persoalan yang kamu alami adalah persoalan-persoalan biasa, ngerti gitu loh. Biasa. Tidak ada yang luar biasa dengan persoalan kita. Yang luar biasa cuma satu, yaitu Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Itu yang luar biasa. Dan setiap apa yang harus kita hadapi, saya punya persoalan, hamba-hamba Tuhan di sini juga punya persoalan. Tetapi kami percaya yang menyertai kami, itu yang memberikan kemampuan kepada kami untuk menghadapi persoalan kami. Amin. Yang kita harus sadar yang pertama adalah Dia menyertai kita untuk memberikan kekuatan kepada kita. Saya mengajak untuk melihat lagi ayat di dalam Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Efesus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Perhatikan, Rasul Paulus mengatakan lagi, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata ada sebuah bukti, yaitu apa? Dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Berarti itu adalah sebuah kuasa yang built-in, yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Berarti ketika Allah menciptakan kita, ada sebuah kuasa yang sudah ditaruh di dalam kehidupan kita, dicangkokkan dalam kehidupan kita, sehingga orang mungkin melihat dari luar, oh yang ini kayaknya lemah. No, kita mengatakan boleh orang lihat aku lemah, tetapi yang di dalamku itu kuat. Amin. Ada para ahli penelitian biologi kelautan itu melakukan penelitian terhadap seekor hiu putih. Saudara tahu hiu putih? Hiu putih itu kalau saudara pernah lihat film Jaws, ya, film tentang ikan hiu yang buas banget itu kan gede, saudara ya. Hiu putih itu ketika mencapai ukuran tubuh yang maksimal, panjangnya bisa 6 meter. Wah, itu kalau petani bikin barbeque ikan, saudara, cukup beli 1 ekor hiu putih, saudara, bisa ngasih makan segini banyaknya. 6 meter dan beratnya 1,5 ton. Gede banget, saudara. Ketika seekor ikan itu didesain oleh Allah, hiu putih itu bisa mencapai panjang 6 meter dengan berat 1,5 ton. Tetapi para ahli biologi kelautan ini melakukan penelitian dengan cara seperti apa? Ketika hiu putih itu lahir, bayi hiu putih itu tidak ditaruh di laut lepas, tapi ditaruh di dalam sebuah akuarium kecil. Dan mereka mulai memberikan hiu ini makanan seperti biasa.
Tetapi bedanya dia ditaruh di dalam sebuah akuarium kecil. Ketika kemudian percobaan ini dibuat, ada satu ekor ikan hiu yang lainnya yang dilepas di lautan. Dan kemudian ketika mereka sama-sama bertumbuh, mencapai usia maksimal yang sama, yang hiu yang dilepas di laut lepas itu panjangnya 6 meter dengan berat 1,5 ton. Tetapi ikan yang ditaruh dalam akuarium kecil, dia mencapai panjang 40 cm dengan berat 9 kilo. Saudara bayangin, yang satunya ditaruh di laut lepas, tapi yang satunya ditaruh dalam akuarium kecil. Tetapi ketika mereka mengalami sebuah pertumbuhan, seharusnya ikan ini menjadi ikan yang hebat dengan panjang 6 meter dan berat 1,5 ton. Ternyata dia tidak bertumbuh seperti itu. Dia cuma mencapai panjang 40 cm dengan berat maksimal 9 kilo. Ketika kita mulai bandingkan, seharusnya ikan ini 6 meter, loh kok 40 cm. Seharusnya beratnya di 1,5 ton, lah kok cuma 9 kilo. Apa yang membuat perbedaan? Yang membuat perbedaan adalah akuarium kecil yang membatasi dia untuk menjadi hebat. Saudara-saudara yang terkasih, engkau diciptakan jadi orang hebat. Seperti Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Seharusnya ketika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan kehidupan kita juga bisa mengatakan hal yang sama seperti Rasul Paulus. Persoalan boleh ada, entah itu persoalan keuangan, persoalan kesehatan, persoalan keluarga. Kita akan mengatakan kepada persoalan itu bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tetapi kenapa ada orang-orang yang justru lari terbirit-birit dari persoalan mereka dan mereka menjadi takut dengan persoalan mereka? Hal yang sangat jelas adalah ketika bangsa Israel sedang menghadapi tentara Filistin dengan Goliatnya. Ya. Raja Saul itu ketika dia ditahbiskan menjadi raja yang pertama untuk kerajaan Israel, Alkitab mencatat dari bahu ke atas, dia itu lebih tinggi daripada orang-orang Israel pada zaman itu. Berarti paling tidak Raja Saul ini berbeda, fisiknya itu berbeda, casingnya berbeda dengan orang-orang Israel yang lain. Dan kemudian ketika Nabi Samuel juga datang untuk mencari raja yang baru untuk kerajaan Israel, dia datang ke rumah Isai, dia cari anaknya Isai, maka dimunculkanlah anak-anaknya Isai yang potongannya potongan prajurit, potongan raja. Sampai Nabi Samuel mengatakan yang ini cocok jadi raja, tapi Allah mengatakan, enggak, aku enggak berkenan kepada semuanya. Aku berkenan kepada satu anaknya yang masih belum ada di tempat ini. Tolong cari, dia ada di padang. Dan muncullah Daud yang tidak seperti kakak-kakaknya. Casingnya itu biasa. Bahkan firman Tuhan mencatat dia ini elok, mungil, saudara. Beda dengan kakak-kakaknya. Manusia ketika melihat itu, saya percaya bukan cuma Nabi Samuel. Kalau kita yang harus mengurapi raja yang baru untuk orang Israel, kita jadi Nabi Samuel, saya percaya kita bakal melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Nabi Samuel. Betul? Kita akan melihat gak cocok. Sekalipun Daud dimunculkan pada saat itu, kita sama sekali tidak akan ngelirik kepada Daud. Karena apa? Gak cocok jadi raja. Yang lebih cocok yang kakak-kakaknya ini. Badannya gede-gede, tegap-tegap. Harusnya raja seperti itu. Saudara, Indonesia kan juga akan melakukan pemilihan umum, ya. Ada muncul banyak calon-calon, saudara. Ada orang-orang mengatakan yang ini gak cocok jadi presiden, modelnya aja kurus, ya. Modelnya kurus, hitam, saudara. Saya tidak ngomong namanya. Seringkali kita itu menilai orang berdasarkan apa? Berdasarkan fisiknya, casingnya. Saya mau kasih tahu saudara, orang ketika menilai kita, berhadapan dengan persoalan kita, orang juga akan menilai berdasarkan fisik kita. Tidak mampu ini, pasti tidak bisa. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, bahwa Tuhan itu merencanakan, mendesain kehidupan kita. Casingnya mungkin sederhana, tetapi yang di dalamnya itu tidak sederhana sama sekali. Luar biasa. Allah yang memberikan kekuatan kepadaku.
ketika mereka berhadapan dengan tentara Filistin dan Goliat. Semua orang Israel, termasuk Saul rajanya, ketika Goliat muncul selama 40 hari, pagi dan petang muncul dan kemudian menantang tentara Israel. Apa yang mereka lakukan? Lari sembunyi, ketakutan. Padahal Allah mengatakan dia sedang memberikan kekuatan kepada mereka. Mereka sembunyi. Mereka tidak sadar bahwa Allah mendesain mereka itu punya kemampuan. Mereka tidak percaya dengan kekuatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya. Tetapi ketika si kecil Daud muncul dan kemudian dia mendengar si Goliat itu menantang tentara Israel. Dia mengatakan begini dan didengar oleh semua orang, yaitu kakak-kakaknya dengar, Raja Saul dengar. Dia mengatakan, siapa orang tidak bersunat ini yang berani menantang barisan Allah yang hidup. Saya yakin orang Israel yang mendengar itu langsung lihat Daud, mikir kendel banget arek cilik iki. Karena apa? Wong kita yang gede-gede aja tidak berani, ini kecil kok berani. Saudara, persoalannya Daud sedang tidak mengukur dirinya dengan besarnya Goliat. Tapi Daud sedang mengukur besarnya Allah dalam dirinya dengan persoalan kecilnya itu. Amin. Kalau setiap kita punya sebuah pengertian yang seperti itu, sadar kita ini diciptakan hebat oleh Tuhan, punya kekuatan yang luar biasa, maka saya percaya kita akan berani menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Amin. Saya punya cerita. Ketika saya muda, saya punya hobi balap mobil. Saya suka balap mobil. Tapi setelah menjadi tua, gini apalagi setelah menjadi pendeta, susah banget untuk melakukan itu karena hari balapan itu Sabtu dan Minggu. Kalau saya hari Sabtu Minggu kan harinya Tuhan, saudara. Sehingga akhirnya saya lupakan itu semua. Sampai suatu saat saya itu diajak oleh salah seorang teman. Kebetulan saya punya pelayanan yang berdekatan dengan tempat di mana dia akan balapan. Dia mengatakan, Yur, temenin aku. Dan kemudian saya berangkat ke sana dan kemudian saya lihat mobilnya, saudara ya. Toyota Corolla tahun 80. 34 tahun, saudara. Sudah tua mobil itu. Saya mikir, mobil umur 34 mau dipakai balapan. Apa enggak rontok? Ya. Wah, saya mikir jujur underestimate, saudara ya. Seringkali kita melihat apa yang kita lihat dengan mata. Tetapi dia mengatakan, duduk sini. Saya kemudian mulai duduk di sebelahnya dan dia mulai jalankan mobilnya. Itu lomba balapnya itu rally, saudara ya. Jadi bukan di on road tapi di off road. Maka mobil itu mulai lompat ke sana kemari, saudara ya. Saya mikir ini mobil ini kalau dipakai buat kayak gini pasti rontok. Enggak, saudara ya. Kencengnya luar biasa. Bahkan ketika sampai di garis akhir, saya terkaget-kaget, mobil ini hebat amat, ya. Dan kemudian dia mengatakan, bodi boleh Corolla tahun 80. Dibuka mesinnya, mesin Nissan 2000 cc turbo. Saya mikir, kita underestimate karena apa? Kita lihat bodinya, mobil tua, tapi di dalamnya sesuatu yang berbeda. Dan justru yang membuat hasilnya luar biasa, bukan bodinya yang di luar, tetapi apa yang ada di dalam. Saudara, mungkin kau mengatakan, aku tidak bisa apa-apa, Pak. Aku ini kayak gini, kemampuanku cuma segini. Saya mau beritahu sama saudara, casing boleh sederhana, tetapi yang di dalam itu luar biasa. Amin. Dan itulah yang membuat saudara mampu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Hari ini saudara, persoalan boleh ada. Tapi Tuhan mau mengatakan kepada setiap kita, kita pasti akan diberikan kemampuan oleh Tuhan yang sudah ada di dalam kehidupan kita sendiri. Amin. Yang pertama, kita harus sadar, kita ini adalah orang-orang yang didesain oleh Tuhan untuk mampu melakukan perkara-perkara bahkan yang paling sulit sekalipun. Siapa yang setuju? Siapa yang setuju mengatakan, Tuhan, aku sederhana, tapi Engkau menciptakan aku dengan kekuatan yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan buat saudara sendiri. Engkau diciptakan dengan kekuatan seperti itu. Jadi ketika engkau keluar dari tempat ini, masih punya persoalan, katakan kepada persoalanmu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Hari ini saudara, yang kita harus sadar,
Siapa kita? Kita diciptakan oleh Allah itu menjadi sesuatu yang berbeda. Diciptakan oleh Allah dengan spesifikasi yang luar biasa, yang dimana dia sanggup untuk melawan, untuk mengerjakan, untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bukan cuma sekedar kita menyadari siapakah diri kita, yang kita harus sadar. Yang kedua, hati-hati dengan akuarium kecil. Saudara, hiu itu tidak pernah bisa mencapai pertumbuhan yang sempurna. Karena apa? Karena dia hidup di dalam akuarium kecil. Hiu ini tidak bisa melakukan apa-apa. Karena dia adalah cuma sekedar objek eksperimen. Para ahlilah yang menempatkan dia di dalam akuarium kecil. Sehingga akhirnya dia tidak bisa mencapai sebuah pertumbuhan yang maksimal. Tetapi saudara dan saya itu punya wewenang, punya kuasa untuk menentukan mau hidup di dalam akuarium kecil atau tidak. Bahkan sering kali kita tidak sadar, kita yang buat akuarium kecil itu. Kita tidak sadar, kitalah yang menentukan, oh aku tidak mampu, oh aku tidak bisa. Ya, saya pernah nanya kepada orang-orang, misalnya saudara diberikan tugas untuk melompati sebuah tembok yang tingginya 2,5 meter. Saudara bisa lompat enggak? Dikasih tugas untuk lari dan kemudian lompat ke atas sebuah tembok yang tingginya 2,5 meter. Bisa enggak? Siapa yang mengatakan bisa? Siapa yang mengatakan enggak bisa? Orang seringkali ketika melihat persoalan, dia akan mengukur dirinya dengan persoalannya. Dia mengatakan, terlalu tinggi Pak, saya aja enggak sampai 2,5 meter. 2 meter aja enggak sampai. Gimana caranya saya bisa lompat tembok 2,5 meter itu. Sehingga kita langsung mengambil keputusan, enggak bisa. Dan ini yang sering kali terjadi dan saya harus katakan kepada saudara, inilah akuarium kecil yang kita buat dan kita tidak sadar itu yang membatasi kita dan mengatakan aku tidak mampu. Tapi saya mau buktikan kepada saudara bahwa ternyata saudara bisa. Saya akan bantu saudara dengan kasih seekor anjing. Ya, di belakang saudara tak kasih seekor anjing galak. Ya, dapat tugas yang sama, lompat ke atas tembok 2,5 meter. Saya nanya sama saudara, bisa enggak lompat di tembok itu? 2,5 meter. Siapa yang mengatakan bisa? Tadi yang ngangkat tangan sedikit. Sekarang setelah dibantu dengan seekor anjing, ternyata yang angkat banyak. Kenapa kok tiba-tiba bisa? Ketakutan sama anjing. Saya mau katakan sama saudara, anjing itu cuma membantu kita untuk menyadari ternyata kita mampu. Kita ini bisa. Seringkali justru persoalan-persoalan itulah yang akan membantu kita, menolong kita bahwa kita ini mampu menghadapi segala persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Raja Daud itu menuliskan begini, Allah itu melatih tanganku untuk berperang. Raja Daud tuh ngomong gitu. Tuhan itu yang melatih tanganku untuk berperang. Saya mau nanya, coba di Alkitab cari mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Di mana bagian mana Alkitab yang menunjukkan Tuhan itu melatih Daud untuk berperang? Tidak ada. Daud tidak pernah dilatih jadi prajurit. Bahkan ketika dia berhadapan dengan Goliat sekalipun, Saul itu mengatakan pakai ini peralatan perangku. Dikasih baju zirahnya, dipakai perisainya, tombaknya, lembingnya, pedangnya. Apa yang dilakukan Daud? Dilepas. Dia ngomong, gak cocok aku, sumuk. Berat saudara, maka dia katakan, aku tidak perlu semuanya ini. Aku akan perang dengan caranya Tuhan. Amin. Seringkali kita berpikir caranya manusia lebih baik. No, caranya Tuhan yang paling baik dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak pernah bisa paham bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar atas setiap persoalan kita. Tapi Tuhan mengatakan kepada kita, dia ini punya banyak cara untuk menolong kita. Saudara, seringkali kita ini membuat sebuah akuarium kecil dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan cuma sanggup bekerja dengan cara-cara yang seperti ini. No.
Ketika Raja Daud harus berperang lawan orang Filistin, Daud itu berhadapan dengan tentara Filistin bukan cuma sekali. Berkali-kali dia berhadapan dengan tentara Filistin. Tetapi yang saya suka dari hidupnya Daud, sekalipun dia berhadapan dengan orang Filistin itu berkali-kali. Tapi tiap kali harus berperang dengan Filistin, dia nanya sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Tuhan, aku serang enggak orang Filistin? Tuhan ngomong, no. Maka dia tidak akan serang. Tapi ketika Tuhan nanya, Tuhan aku serang enggak? Kamu serang, tapi caranya seperti ini. Ketika dia menang dan kemudian beberapa saat kemudian dia harus menghadapi tentara yang sama, dia tahu bahwa dalam peperangan sebelumnya dia bisa mengalahkan tentara Filistin. Tetapi ketika dia harus menghadapi lagi, dia nanya lagi sama Tuhan, Tuhan akan kuserangkah mereka? Tuhan mengatakan serang, tapi caranya beda dengan cara yang dulu. Tuhan kita, Tuhan saudara saya adalah Tuhan yang luar biasa kreatif. Amin. Oleh karena itu jangan pernah batasi Tuhan karena dia punya banyak cara untuk menolong kita. Jangan pernah buat akuarium kecil untuk kehidupan kita. Tapi belajar untuk keluar dari akuarium itu dan jadi pemenang. Amin. Keluar dari setiap hal-hal yang membatasi diri kita dan katakan aku mampu, aku bisa. Ada seorang anak sekolah minggu di gereja di tempat saya melayani. Satu saat saya melihat di status Facebooknya, karena teman saya banyak, saudara. Ada anak-anak sekolah minggu jadi teman saya juga di Facebook saya. Ya, anak sekolah minggu ini seorang gadis kecil, saudara. Dia tulis di situ perkataan yang bikin saya itu geli. Dia mengatakan, enak ya jadi gadis-gadis Cina. Sorry, saya tidak ngomong ras ya. Cantik-cantik dan putih-putih. Dia sendiri bukan gadis Cina, saudara. Dia memang tidak putih seperti teman-temannya. Sehingga dia merasa bahwa kayaknya kalau jadi gadis Cina itu lebih baik. Karena bisa jadi cantik dan bisa jadi putih. Saudara, ini kelihatannya sepele. Tapi saya mau katakan saudara, ini akan menjadi sebuah akuarium kecil buat dia. Seolah-olah yang putih dan yang cantik itu akan jadi lebih baik daripada dia. No. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk jadi orang hebat. Yang paling penting bukan siapa kita, tapi siapa yang menyertai kita, itu yang akan buat perbedaan di dalam kehidupan kita. Ingat saudara, ada seorang supermodel yang sangat terkenal, cukup lama saudara, namanya Naomi Campbell. Masih ingat Naomi Campbell saudara? Dia gadis hitam saudara, tetapi dia adalah salah satu supermodel paling kaya di dunia. Pendapatannya luar biasa, hanya karena orang kepingin fotonya dia, maka orang harus bayar. Saudara, kalau saya difoto pada siang hari ini, sama-sama salah seorang, dan kemudian di luar sana dijual 10 ribuan, saudara, belum tentu ada yang beli, saudara. Padahal cuma 10 ribuan. Naomi Campbell ini jutaan dolar orang berani bayar, saudara. Gadis, bukan gadis putih, ya hitam. Tapi saya percaya bukan fisiknya yang buat perbedaan, saya percaya. Tetapi saya percaya Tuhanlah yang buat kesempatan buat dia untuk dia menjadi orang yang luar biasa. Hari ini ketika engkau sedang mengalami persoalan-persoalan dalam kehidupanmu, jangan pernah buat sebuah akuarium kecil yang membatasi engkau sehingga engkau mengatakan yang ini tidak bisa aku lakukan. Yang ini aku tidak bisa hadapi. Saya percaya ketika setiap orang punya semangat mengatakan Tuhan yang di dalamku pasti akan berikan kemampuan kepadaku untuk menghadapi persoalanku. Saya percaya kita akan pasti menang. Kita akan menjadi pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Suatu saat saya diberikan tugas oleh Bapak Gembala untuk melayani pemberkatan pernikahan. Saya melayani pemberkatan pernikahan di gereja ini sejak 2012, saudara. Pertama kali saya diberikan tugas, saya kalau cuman berkhotbahnya enggak sulit-sulit amat. Liturginya itu loh yang bikin saya itu harus belajar. Maka ketika pertama kali saya diberikan tugas, maka seminggu sebelum hari H, saya itu duduk di kapel pernikahan, saya rekam saudara. Liturgi yang dilakukan oleh hamba Tuhan yang lain. Saya belajar saudara, sampai di rumah saya lihat terus, saya hafalkan liturginya. Simple saudara, tapi ternyata karena masih baru, maka saya masih belum familiar.
ketika hari hanya beberapa kali saya melakukan kesalahan, saudara ya. Saya nanya sama petugas yang mengarahkan saya, habis gini apa lagi? Karena tidak tahu, saudara ya. Saya tidak mau kebalik-balik, nanti belum waktunya ngasih cincin, saya ngasihkan cincinnya, saudara ya. Banyak kesalahan-kesalahan, tapi setelah berjalan beberapa bulan, semuanya jadi baik. Sampai suatu saat ada sebuah jadwal pemberkatan yang diberikan kepada saya, tetapi ada sebuah pesan sponsornya. Mereka mengatakan gini, Pak, ini ada pemberkatan pernikahan, tapi ini beda dari biasanya, Pak. Bedanya di mana? Salah satu mempelainya itu orang asing, Pak. Terus dia mengatakan, berarti Bapak harus memberkati dalam bahasa Inggris. Aduh, kalau bahasa Indonesia, wah maju tak gentar, saudara, bisa aja. Tapi kalau pakai bahasa Inggris, beda. Kalau ngomong Inggris, cuman sekedar ngomong sama teman lain, ya you know me know gitu ya, selesai. Tapi kalau harus pemberkatan, itu kan ngomong tentang Alkitab, ada bahasa-bahasa yang berbeda. Ketika dikatakan seperti itu, kamu tugas ya tanggal sekian untuk pemberkatan di dalam bahasa Inggris. Saudara, ketika itu saya bilang, saya tak pulang dulu ya, saya tak berdoa. Sampai rumah saya ngomong sama istri saya dikasih tugas untuk memberkati dalam bahasa Inggris. Enak apa? Saya bilang, tak tolak aeta. Karena apa? Karena saya ngukur, bahasa Inggris saya ini tidak hebat-hebat amat. Saya tidak pernah sekolah di luar negeri, kursus pun ya kursus yang biasa-biasa. Maka saya berpikir, saya tak mengundurkan diri aja. Tak minta orang lain gantikan saya untuk pelayanan pemberkatan nikah itu. Tapi istri saya mengatakan begini, kalau tidak ada yang pertama, tidak pernah ada yang berikut-berikutnya. Orang itu akan selalu mengalami kesulitan ketika ada di bagian yang pertama. Kalau kamu tidak pernah coba di bagian yang pertama, kamu tidak akan pernah bisa mengalami yang kedua, ketiga, atau selanjutnya. Saya mikir, betul juga. Dan kemudian, ya sudah, itu masih bulan depan, saudara ya. Saya masih tenang, saudara ya. Dan kemudian ketika di tengah-tengah jalan, saya melayani sebuah gereja, saudara ya. Kebetulan ketemu dengan salah seorang teman pelayan Tuhan yang bahasa Inggrisnya fantastik, saudara ya. Luar biasa banget. Ketika ketemu dia, langsung saya ingat jadwal saya bulan depan, saya nanya sama dia gini, kalau kamu terjemahkan saya bisa. Oh bisa aja Pak, ya bisa aja. Terus kemudian oke, nanti kamu tak kabari. Dan kemudian ketika saya pulang lagi dan kemudian ketemu sama saya, tadi saya ketemu sama ini, bapak ini yang bisa bahasa Inggris. Saya berencana untuk minta dia menerjemahkan. Istri saya nanya, apakah aneh pemberkatan nikah pakai penterjemah? Iya aneh juga ya. Maka saya mengatakan, tapi saya ndredeg. Dia mengatakan, kamu diciptakan Tuhan, luar biasa. Saudara, kadang-kadang kita kan gitu ya, ngomong pinter, ngelakoni angel, saudara. Gajah dipelangkoni, iso khotbah, iso ngelakoni, saudara. Maka ketika itu Tuhan ingatkan saya melalui saya, Tuhan pasti kasih kemampuan kepada kamu. Oke dah, ya sudah. Saya putuskan jalan terus, tidak ada perubahan apa-apa. Tetapi semakin mendekati hari H, semakin takut, saudara. Semakin dekat, semakin tidak tenang, saudara. Maka saya mulai tulis, saudara. Sampai akhirnya bikin kayak kerepean gitu loh. Setiap hari saya bawa, saudara. Di kantor saya bawa, saya baca. Pulang ke rumah di kamar tidur saya baca, saya hafalkan. Istri saya nanya, ngapain kamu ngafalkan? Aneh banget. Takut, saudara. Tetapi saya berpikir, ketika saya memutuskan tidak bisa, maka saya sedang buat sebuah akuarium kecil dalam kehidupan saya. Padahal Tuhan ciptakan ada spek yang luar biasa dalam hidup saya. Maka ketika hari ya, saya maju dan kemudian saya mulai pemberkatan pernikahan. Jadi saya ngomong bahasa Inggris, saya ngomong bahasa Indonesia, saya terjemahkan sendiri ke bahasa Inggris. Terus seperti itu. Sampai akhir doa berkat selesai dan kemudian balik ke tempat, ke kantor, teman-teman mengatakan, luar biasa Pak, tenan ta, saya bilang, sungguhan ta, mengatakan, iyo Pak, gak ada orang yang ngomong dewek, diterjemahkan dewek katanya. Saya mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Perhatikan, ketika saya mengalami ketakutan-ketakutan, padahal sebetulnya saya itu bisa.
Sama seperti ketika saya tadi ngomong, lompat ke atas tembok 2,5 meter. Bisa, yang angkat tangan sedikit banget. Ya. Yakin enggak bisa, yakinnya itu yakin enggak bisa, terlalu tinggi Pak. Tetapi ketika kemudian ada seekor anjing yang membantu saudara, sekalipun bundas kabeh berdarah-darah naik ke atas tembok, ternyata bisa. Berarti sekalipun tidak ada anjingnya pun, bisa enggak? Bisa. Tapi anjing itu memaksa kita untuk kita sadar ternyata kita bisa. Dan ketika Raja Daud mengatakan Tuhan itu melatih tanganku untuk berperang. Kapan Tuhan melatih Raja Daud untuk berperang? Raja Daud mengatakan ketika hambamu ini menggembalakan kambing domba hambamu, muncul singa dan beruang yang berusaha untuk menerkam kambing dan domba hambamu ini. Tetapi Allah itu menolong hambamu untuk bisa melakukan perkara yang dia tidak pernah bayangkan. Dia bisa halau singa dan beruang. Sehingga ketika kemudian dia berhadapan dengan Goliat, Raja Daud mengatakan begini, ketika Allah menghadapkan aku kepada singa dan beruang, Allah itu menolong aku. Maka sekarang ketika aku berhadapan dengan Goliat ini, maka aku percaya Allah pun akan melakukan pertolongan yang sama, sehingga aku bisa menjadi pemenang mengalahkan Goliat ini. Saya perhatikan, hal yang sama sedang Tuhan kerjakan. Masalah itu seharusnya bukan untuk dihindari. Masalah itu harus dihadapi. Karena melalui masalah-masalah itulah Tuhan melatih tangan kita untuk berperang. Saudara, engkau boleh punya persoalan. Saya punya persoalan. Sampai hari ini kami masih punya persoalan. Teman-teman di sana mereka juga punya persoalan. Tapi yang satu hal yang Tuhan mau katakan kepada kita pada siang hari ini, bahwa Dia menyertai kita. Ada kekuatan yang Tuhan sudah tanam dalam hidup kita. Kekuatan yang luar biasa yang kita harus sadar. Dan kita harus mengambil sebuah langkah iman untuk keluar dari akuarium kecil yang membuat kita merasa tidak mampu menghadapi kehidupan ini. Amin. Hari ini Tuhan mau setiap saudara melangkah keluar dari tempat ini dengan kepala tegak. Kita adalah orang yang mampu. Persoalan ada hanya untuk dihadapi, bukan untuk dihindari. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ada seorang hamba Tuhan yang kita kenal semuanya, namanya Nick Vujicic. Ada sebuah perkataan yang dia tulis di internet yang sampai saat ini memberkati saya. Dia mengatakan begini, no arm, no leg, no worries. Tidak ada tangan, tidak ada kaki, gak masalah. Saudara dan saya komplit, sempurna. Kita punya tangan 2, lengkap dengan semua jari-jarinya. Kita punya kaki lengkap dengan semua jari-jarinya. Semua berfungsi dengan sangat baik. Tuhan akan bisa melakukan hal yang lebih hebat daripada yang dilakukannya untuk Nick Vujicic. Saudara bisa bayangin ketika seorang Nick Vujicic melihat dirinya. Mungkin dia akan mengatakan, Tuhan aku tidak punya tangan, aku bisa lakukan apa? Tuhan aku tidak punya kaki, aku bisa lakukan apa? Hari ini bahkan mungkin Nick itu jauh lebih kaya daripada kita yang sempurna. Dia menjadi konsultan untuk perusahaan-perusahaan, saudara. Orang-orang itu mau dengarkan apa yang dia katakan. Bahkan saat ini dia punya seorang istri yang cantik. Dia punya seorang bayi yang lucu. Saudara, ketika engkau tidak punya anggota tubuh yang seperti itu, saya percaya orang berpikir begini, Kak, mana ada perempuan mau sama saya? Tanganku tidak ada, kakiku tidak ada. Tapi saya mau katakan kepada saudara, dia saat ini punya seorang istri yang cantik dan istri yang sempurna. Karena apa? Tuhan menyediakan buat dia. Yang satu hal yang kita harus belajar hari ini, mungkin ada keterbatasan dalam diri kita. Tapi Tuhan masuk dalam hidup saudara saya untuk membuat kita hidup di luar batasan-batasan itu. Manusia boleh terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Tundukkan kepala saudara, kita akan pujikan pujian ini. Yesus Tuhan, mulialah namanya.
Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Sore hari ini saya rindu berdoa bersama-sama dengan saudara. Siapa yang datang pada sore hari ini dengan beban-beban berat, dengan persoalan, kita baru saja pujikan Yesus sanggup. Mungkin kita pernah katakan kepada diri kita sendiri, Tuhan, aku sudah tidak mampu. Kita mungkin sudah lemparkan handuk dan mengatakan aku menyerah, Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang pada sore hari ini hadir dan mulai mengatakan aku menyerah, Tuhan, aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Sore hari ini bukan kebetulan kau ada di tempat ini. Karena Tuhan kita, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang penuh dengan kuasa ada di tempat ini. Jadi lebih hebat lagi, dia bukan hanya ada di tempat ini, dia ada di dalam hidup saudara. Dan dia sedang mengatakan kepada kita, kalau Rasul Paulus yang penuh dengan masalah, dia mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Hari ini Tuhan rindu perkataan itu keluar dari mulut saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sore hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu tidak kenal satu persatu dari anak-anak-Mu di tempat ini. Tapi hamba-Mu percaya Engkau ada di sini Tuhan, dan Engkau mengenal kami satu persatu. Bahkan nama kami pun Engkau kenal. Bukan cuma sekedar nama, Engkau juga tahu apa yang sedang kami hadapi. Kesulitan-kesulitan hidup. Kalau ada di antara anak-anak-Mu pada sore hari ini Tuhan, yang datang dengan persoalan keluarga,
Hamba-Mu percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka untuk menghadapi persoalan keluarga mereka. Kalau ada yang datang pada sore hari ini dengan persoalan kesehatan, hamba-Mu juga percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sedang bekerja Tuhan untuk memberikan mereka kekuatan melewati persoalan kesehatan mereka. Dan hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sanggup memberikan kesembuhan, Engkau sanggup memberikan pemulihan, Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang paling mustahil sekalipun. Kalau ada organ-organ tubuh yang tidak berfungsi dengan sempurna, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan organ tubuh yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau ada yang datang dengan persoalan-persoalan yang lain Tuhan, Engkau Allah yang memberikan kepada kami jalan keluar. Bahkan ketika tidak ada jalan sekalipun, Tuhan sanggup untuk memberikan jalan keluar kepada setiap kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sanggup dan Engkau sudah melakukannya pada sore hari di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari katakan dengan hatimu. Tuhan sudah berperkara pada sore hari ini. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Serukan dengan kuat. Sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, oh Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, amin. Dia Allah kita yang perkasa, Yesus Kristus namanya. Mari bersukacita bersama Bapak Ibu Saudaraku. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai ragu-ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, oh Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu